Okay, good morning student. Welcome to the English class. Salam bahagia dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Okay, we are going to discuss our second material that is about part of speech. Jadi kita masuk pada bagian pembelajaran kita yang kedua, yaitu tentang part of speech. Part of speech. Apa tuh part of speech itu? Part of speech itu adalah kelas kata, atau paling gampang kita nyebutnya jenis-jenis kata. Karena kata itu kan ada fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya, setidaknya itu ada 8 kelas kata, 8 jenis kata. Yang pertama itu adalah noun, kemudian pronoun, ada kata kerja, kemudian keterangan, kemudian kata sifat, preposisi, kata depan, kemudian ada conjunction, itu kata penghubung, kemudian yang terakhir adalah interjection atau kata seru. Nah, itu semuanya punya fungsi berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih detail masalah tentang yaitu pronoun. Okay. What is pronoun? What is the function of pronoun? Jadi tujuan kita adalah nanti di akhir pembelajaran itu kita bisa memahami pronoun itu apa, kemudian fungsinya itu untuk apa. Oke, secara garis besar pronoun itu adalah kata ganti. Bisa sebagai orang, bisa juga sebagai benda. Jadi salah satu bagian yang paling penting kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kata ganti orang. Oke, tapi kalau dalam bahasa Inggris juga bisa menggantikan kata benda. Misalnya kita ambil contoh. Donny is my friend. Donny studies in Smanta. Kemudian Donny's bicycle is red. Itu sebenarnya tidak salah kalimat itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah berapa Donny yang kita gunakan. Apakah Donny-nya Donny yang sama? Nah, itu perlu ada kejelasan dari pendengar atau yang membaca itu mungkin ada pertanyaan. Apakah Donny-nya itu sama? Berbeda kalau misalnya kalimat keduanya itu kita ganti dengan Donny-nya dengan menggunakan pronoun atau kata ganti tadi. Contohnya kalau Donny is my friend, titik, full stop, and then we go to the second sentence, kalimat yang kedua misalnya Donny-nya kita ganti apa? Oke, kita ganti dengan he. Jadi Donny is my friend, kalimat keduanya he studies in Smanta. Oke, itu secara garis besar the definition of pronoun. Oke, and then tetap pronoun karena kita pembahasannya tetap satu pokok bahasan itu. Oke, there are at least 4 pronoun in English. Kita hanya belajar 4 dulu. Yang pertama subject pronoun. Kemudian object pronoun. Okay, the third is possessive adjective, and then the last one is possessive pronoun. Oke, jadi hari ini kita belajar 4-empatnya secara langsung. Karena waktu kita sekilas membicarakan ini. Jadi silahkan baik-baik diperdengarkan. Kemudian nanti kalau misalnya ada hal yang belum jelas, nanti Anda bisa lihat di buku ini yang sudah Anda punya. Itu di halaman 10, on page 10. Silakan dibuka halaman 10. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, let's discuss one by one, started from subject pronoun. Kalau dalam buku Anda disebutnya subjective pronoun, tapi prinsipnya sama. Apa itu subject pronoun? Kata ganti untuk subjek. Pelaku dalam sebuah kalimat.
Kalau dalam bahasa Inggris itu yang umum itu there are 7 subject pronouns. I, you, we, they, he, she, it. It-nya itu bisa diganti dengan this, that, those, this. Yang penggunaannya tiap peran berbeda. Kata ganti untuk orang yang menjadi pelaku dalam kalimat. Oke, next. Ini contoh-contohnya. Nah, yang menjadi perhatian adalah perhatikan di sini yang bercetak tebal itu fungsinya dalam kalimat semuanya sebagai subjek. I, you, we, they, he, she, this, those, itu dalam kalimat ini semuanya adalah sebagai subjek. Nah, mungkin Anda pernah mendengar orang berbicara menggunakan kalimat bahasa Inggris, misalnya, ini contohnya, you and me are meant to be together. Kita itu dipersatukan gitu. Apa yang salah dalam kalimat ini? You and me semuanya tercetak tebal. Maksudnya adalah you and me itu difungsikan sebagai subjek. Sama dengan ini. Tapi permasalahan yang muncul adalah perhatikan me apakah ada dalam list di atas? Is there any me in the list? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada berarti ada yang salah. Me itu tidak bisa atau me itu bukan subjek pronoun, tapi me adalah objek pronoun. Jadi kalau kalimat itu ingin dibetulkan harusnya you and I. Atau kalau misalnya nanti Anda mendengar bacanya bukan you and I tapi you and I. Itu kita bahas di lain waktu. Yang jelas penggunaan subjek pronoun untuk menghindari kata-kata misalnya you and me. Oke, next. Kita masuk ke objek pronoun. Berlawanan dengan objek pronoun, kalau tadi berlawanan dengan subjek pronoun, kalau subjek tadi pelaku, siapa yang melakukan aktivitas, siapa yang melakukan tindakan, tapi kalau objek pronoun adalah pengganti ya, kata ganti yang merupakan kalau diistilahkan korban ya agak terlalu vulgar ya, korban atau yang dikenai. Nah, yang dikenai aktivitas, yang dikenai pekerjaan misalnya. Itu lebih mudah. Prinsipnya penggunaan objek itu adalah perubahan dari subjek yang tadi, yang sudah disebutkan tadi. Misalnya I, you, they, he, she. Nah, perubahannya menjadi objek adalah misalnya di sini me, us, them, his, and her. Me itu untuk menggantikan siapa? Nah, me di sini sebagai objek, dia menggantikan apa itu? I. Kita ambil contohnya. Semuanya ada di tengah atau di belakang setelah kata kerja. Annabelle never call me in the morning. Nggak bisa Annabelle never call I, nggak bisa. I itu subjek. Padahal yang dibutuhkan dalam kalimat ini adalah objek. Maka Annabelle never call me. Kemudian yang kedua, people can't blame you for these mistakes. Ini you. Loh, tadi subjeknya juga you. Ya, untuk you, posisi subjek dan objek itu sama. Jadi you itu bisa berfungsi ganda. Dua. Satu, sebagai subjek dia juga you. Misalnya you call me. Tapi juga bisa sebagai objek, misalnya I call you.